Salah satu komponen PC yang sebenarnya bisa kita jadikan investasi juga, yaitu casing. Bahkan pada beberapa pertanyaan, Bang, kalau misal mau nabung cicil komponen PC, apa aja yang dibeli di awal? Pertama, saya sering jawab antara casing atau RAM. Ya karena casing itu barang permanen yang rusaknya mungkin karena benturan fisik aja, sedangkan RAM garansinya lifetime. Jadi pilih salah satu aja. Di sini saya kedatangan sebuah casing yang bisa dibilang cocok juga untuk dijadikan investasi jangka panjang, karena dukungannya itu sangat melimpah ruah. Casing ini dari FSP dengan seri M340. Modelnya ala-ala akuarium gitu, tapi bukan dua chamber yang gemuk ke samping gitu ya, yang mana biasanya PSU-nya itu ada di samping. Tapi casing ini letak PSU-nya ada di tempat yang kayak biasa. Pertama kita bahas dulu ukurannya kali ya. Punya panjang 43 cm, lebar 22 cm, dan tinggi 45 cm, dengan berat sekitar 6,2 kg. Cukup berat dan cukup tinggi. Ya karena casing ini emang muat Mobo hingga ATX sob. Casing ini bisa saya katakan punya paket yang cukup lengkap. Mulai dari front panel yang ada di bagian atas kanan, ada power, restart, USB 3.0, jack audio, USB 2, Type-C, dan satu tombol tambahan LED untuk atur warna fan. Yap, fan sob. Karena casing ini sudah include 4 buah fan ARGB pada bagian belakang 1 dan 3 fan reverse pada bagian samping. Lumayan kan? Nggak usah beli lagi. Dust filternya ada pada bagian atas dan bawah aja. Sayangnya pada bagian samping ini belum ada dust filternya. Cara buka side panelnya ini ada satu baut bagian atas. Dikendorin aja dan dia nggak akan langsung jatuh kok. Karena ada penguncinya pada bagian atas maupun bawah. Nah, kalau misal mau pasang lagi, bagian bawah dulu ya yang dimasukin, baru pada bagian atasnya. Hati-hati saat melepas, karena kacanya ini besar dan lumayan tebal. Saran saya, lepas pasang side panel dalam keadaan casing tertidur ya teman-teman. Kalau mau lepas kaca depannya juga gampang pakai banget. Lepas aja bagian baut yang ada di atas dan bawah bagian sini nih. Sekali lagi, kacanya ini ada penguncinya, jadi nggak akan langsung gedubrak. Aman kok. Sekarang kita bahas kompatibilitasnya atau dukungannya. Casing ini muat hingga Mobo ATX. Mau dipasangin M-ATX juga monggo, tapi ya gitu, agak gantung atau cingkrang. Tinggi CPU cooler yang didukung hingga 170 mm. Panjang VGA maksimal bisa sampai 425 mm. Buset, VGA apa tuh yang punya panjang lebih dari 40 cm? Fan casing sendiri di samping bisa 3 buah, di atas 3 buah, di belakang 1, dan di bawah 2. Radiator water cooling juga bisa pakai 240 mm di samping atau 360 mm di bagian atas. Kalau mau pakai di bagian atas, pastiin RAM kalian tingginya maksimal di 45 mm biar nggak nabrak. Sebenarnya bisa aja dipasangin 3 fan pada bagian bawah, tapi jadi kurang ideal aja. Karena tempat satu ini sebenarnya bisa fleksibel, diganti SSD atau HDD 2,5 inch juga bisa, atau kalau mau dipasangin berhala waifu juga silahkan. Storage yang didukung bisa satu HDD 3,5 atau satu SSD 2,5. Kalau mau pasang HDD, lepas dulu baut pada bracket di bagian bawah. Habis itu pasang deh bautnya. Pada bagian kabel manajemen sudah sangat memadai. Ya karena casing ini ATX, jadi untuk perkabelan memang sudah seharusnya aman. Tinggal pintar-pintar aja ngatur kabelnya pakai kabel TIS nanti. Ada satu hal yang menurut saya menarik. Kabel front panel yang sudah menyambung jadi satu bagian. Nah, harusnya semua casing sudah mulai menerapkan sistem seperti ini ya, biar memudahkan saat pemasangan front panel. Apalagi buat pemula, pusing tuh, kasihan. Saya mau kasih notice sama fan ARGB-nya ini. Fan ini bukan ARGB 3 pin 5 volt yang pada umumnya itu loh, tapi 4 pin khusus yang disambung menyambung menjadi satu. Jadi nanti ganti warnanya lewat tombol di front panel ini. Saya akan coba rakit di casing ini, tapi pakai dummy Mobo aja, ya sebagai gambaran kasar lah. Begini tampilan kalau teman-teman pakai Mobo M-ATX, agak gantung kan ya. Tapi misal pakai VGA standar yang 2 fan gitu, agak kebantu sih, jadi nggak terlalu kopong kelihatannya. Namun sejatinya emang casing ini bagusnya dipasang ATX langsung. Kayak bener-bener pas aja, liatnya enak. Apalagi ya kalau kita pakai VGA yang panjang juga. Ini saya pakai VGA yang panjangnya 31 cm. Kayak masih kelihatan kecil gitu ya. Padahal mah emang si casingnya aja yang jumbo. Hehe. Clearance antara VGA dan fan casing juga aman, nggak nabrak atau ngehalangin. Apalagi kalau kalian mau full pasang fan gitu ya, ini bakal kelihatan lebih rame lagi.
Siap-siap aja kalau mau pasang full fan, pas bagian bersih-bersihinnya, capek-capek tuh kamu. Saya pribadi sih lebih pilih untuk pasang 4 aja. Beralih ke bagian kabel manajemen, karena banyak lubang untuk kabel TIS, jadi aman pakai banget sih kalau mau nata kabel. Misal kalian mau tambah fan ARGB pun masih lega kok. Bagian depan PSU-nya juga sebenarnya ini masih ada space. Intinya, tips dari saya kalau mau rapiin perkabelan itu harus memanfaatkan kabel TIS. Satu-satu aja susunnya. Beginilah kurang lebih tampilan casing ini. Tapi sayangnya saya nggak punya radiator cooling yang 360 mm. Kalau ada sih bakal saya pasang juga di bagian atas. Tapi ya setidaknya kurang lebih ini bisa mewakilkan lah kalau kamu rakit di casing ini. Buat harganya sendiri agak mengejutkan bagi saya pribadi. Awal megang casing ini saya udah asumsi casing ini harganya mepet-mepetin 1 juta. Ya semurah-murahnya ada di 800 ribuan lah. Ternyata harganya itu malah ada di 660.000 untuk versi hitam. Kalau versi putihnya ada di sekitar 720 ribuan. Menurut saya ini make sense banget. Terlebih udah dikasih fan ARGB 4 buah kan ya. Kalau aja ada versi non-fannya bisa lebih murah lagi tuh kayaknya ya. Kalau dilihat dari build quality yang tebal, fitur yang melimpah, dukungannya yang serba aman, harga segini menurut saya worth it. Tapi bukan tanpa kekurangan sob. Karena tidak ada produk yang sempurna. Kekurangan di casing ini yang menurut saya pribadi minor aja sih sebenarnya. Pertama, ada pada bagian fan casingnya, yang mana nggak bisa sync ke motherboard, cuma bisa lewat tombol aja. Nah, misal kamu mau tambah fan juga, itu nggak bisa disambungin sama yang 3 pin ARGB pada umumnya. Jadi nanti agak PR aja, yang satu ngaturnya lewat software, dan yang satunya lagi lewat tombol front panel. Kekurangan minor kedua ada di dukungan storage-nya. Mungkin bagi beberapa orang udah pakai NVMe yang besar kali ya, jadi nggak pakai lagi HDD atau SSD SATA. Tapi nggak bisa dipungkiri, termasuk saya, dan di luar sana masih banyak yang masih pakai HDD, bahkan SSD SATA yang lebih dari satu. Di casing ini agak terbatas kalau mau banyak storage gitu. Lalu kekurangan minor ketiga ada di dash filter pada bagian samping. Sebenarnya nggak terlalu ngaruh juga sih, cuma menurut saya ini tetap jadi hal kecil yang patut dinotis aja. Kayak apa ya, nanggung aja nggak sih? Cuman sekedar dash filter doang gitu? Ya mau gimana pun kekurangan yang saya temukan itu tetap nggak bikin casing ini jadi kelihatan gak worth it gitu ya. Itu sih cuma minor aja. Kalau dilihat dari banyaknya kelebihan dan sedikitnya kekurangan, casing ini tetap saya rekomendasikan buat kamu yang lagi cari casing ala-ala aquarium dengan form factor ATX. Walaupun casing ini bukan yang kekinian seperti casing BTF yang rakitannya itu kabelnya semua ada di bagian belakang, tapi tetap aja casing dengan dukungan yang luas seperti ini bisa kita jadikan sebagai investasi jangka panjang. Karena misal mau upgrade ini dan itu, nggak perlu khawatir soal dukungannya. Terima kasih untuk FSP dan AMD Indonesia yang sudah mengirimkan casing ini untuk direview. Like video ini kalau kalian suka, nggak usah di like juga nggak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian di kolom komentar tentang casing ini. Link pembelian akan saya cantumkan di deskripsi.